Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sarilia. Saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma Palembang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Alek Wijaya Eskom MIT, yang mana berkat beliau saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Dashboard Informasi Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun latar belakang saya mengambil judul tersebut, di sini terdapat 4 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu mengolah data hasil final closing program Keluarga Harapan masih dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Poin yang kedua, yaitu memakan waktu untuk proses pengolahan data menjadi informasi, karena data yang sangat banyak. Poin yang ketiga, informasi mengenai PKH Kabupaten Musi Banyuasin hanya didapatkan apabila ditanyakan langsung ke SDM PKH-nya, karena di sini belum terdapat wadah untuk menyampaikan informasi tersebut secara langsung. Dan poin terakhir, yaitu pejabat yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin masih sedikit yang memahami mengenai program Keluarga Harapan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana membuat dashboard informasi program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Musi Banyuasin. Supaya permasalahan tidak menyimpang, maka ruang lingkup permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu menampilkan informasi data program Keluarga Harapan Kabupaten Musi Banyuasin berupa grafik, tabel, dan juga teks. Yang kedua, menampilkan informasi data program Keluarga Harapan Kabupaten Musi Banyuasin berupa jumlah KPM eligible dan non-eligible per tahun. Yang mana maksud dari KPM eligible di sini yaitu masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH dan masih mendapatkan bantuan tersebut sampai saat ini. Sedangkan KPM non-eligible adalah masyarakat yang tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tidak hanya itu, informasi yang ditampilkan juga berupa sumber daya manusia SDM dan laporan per tahap setiap tahun. Untuk poin yang ketiga yaitu dashboard informasi ini dibangun dengan berbasis website. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat dashboard informasi data program Keluarga Harapan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan visualisasi data. Tidak hanya itu, terdapat manfaat penelitian yang saya ambil ini ada 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu dapat menyajikan data atau informasi yang banyak secara cepat, mudah, dan menarik, sehingga para pengguna mampu memahami informasi tersebut secara baik. Poin yang kedua, dapat lebih memudahkan pengguna pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi terkait aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program Keluarga Harapan yang sedang atau telah berlangsung dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia SDM program Keluarga Harapan PKH khususnya bagi pendamping sosial. Dan yang terakhir, poin ketiga, yaitu dapat membantu sumber daya manusia SDM program Keluarga Harapan PKH khususnya administrator pangkalan data dalam mengelola data hasil final closing program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu user-centered design, yang mana pada umumnya metode pengembangan sistem ini ada 4 tahap. Untuk tahap yang pertama ini, understand context of use, yang mana si pengembang sistem harus mengerti dahulu konteks penggunaan sistem tersebut seperti apa. Nah, untuk penggunaan sistem, dalam penelitian ini, faktor yang menggunakan dashboard informasi program Keluarga Harapan yaitu pihak terkait dengan pelaksana program Keluarga Harapan PKH seperti Kepala Dinas,
ketua PPKH, koordinator kabupaten, serta pihak lainnya yang berkepentingan. Tidak hanya itu, si pengembang sistem juga harus mengerti penggunaan sistem bagi pengguna, yang mana di sini terdapat 3 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu monitoring pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, mengevaluasi kinerja SDM PKH, khususnya pendamping sosial yang nantinya dijadikan dasar untuk penilaian kinerja akhir tahun. Dan yang terakhir, poin ketiga, yaitu bahan untuk keperluan rapat. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu specify user requirement. Nah, setelah si pengembang sistem atau si perancang sistem sudah mengerti konteks penggunaan sistemnya seperti apa, nah barulah menentukan kebutuhan si usernya seperti apa. Nah, di sini untuk kebutuhan usernya ada 2, menampilkan data atau informasi yang dapat menunjang efisiensi. Yang kedua, penyajian dan penyampaian informasi dengan mudah. Tidak hanya itu, si pengguna juga harus tahu tujuan yang akan dicapai seperti apa. Nah, di sini dibangunnya sebuah dashboard informasi dengan tujuan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk visualisasi yang dapat menunjang efisiensi serta menghemat waktu, biaya, dan metode kerja. Tidak hanya itu, dengan adanya dashboard informasi yang baik juga dapat mempermudah dalam penyajian dan penyampaian informasi secara cepat, sehingga dalam semua proses pengolahan data hasil final closing dapat lebih efektif. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga, yaitu design solution. Nah, setelah si perancang sistem mengerti konteks penggunaan sistem, terus sudah menentukan kebutuhan sistem, kebutuhan user itu seperti apa, nah baru dirancanglah sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pada tahap ini, si perancang akan merancang sistem yang terdiri dari struktur menu, perancangan proses, perancangan database, dan juga perancangan tampilan. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu evaluation against requirement. Nah, untuk tahap yang terakhir ini, si perancang sistem akan melakukan evaluasi dari hasil solusi yang telah dibuat terlebih dahulu. Nah, dalam evaluasi ini, melibatkan secara langsung si pengguna sistemnya. Jadi apabila si pengguna merasa ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, itu bisa langsung dilakukan perbaikan oleh si perancang sistem. Nah, untuk aktor yang ada pada sistem ini ada 2, yaitu admin dan user. Berikut flowchart admin yang akan saya jelaskan. Nah, pada flowchart admin ini, si admin bisa melakukan aksi input data eligible, data non-eligible, data SDM, dan juga data laporan. Nah, sedangkan untuk flowchart usernya, si user bisa melakukan aksi menampilkan informasi dan data eligible, data non-eligible, data SDM, serta data laporan. Nah, berikut hasil dari perancangan yang telah dibuat. Untuk yang pertama ini yaitu halaman login. Nah, untuk user bahkan maupun si adminnya harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam sistem. Nah, yang mana harus memiliki user dan password terlebih dahulu. Selanjutnya, halaman dashboard. Nah, untuk halaman dashboard ini bisa diakses oleh admin maupun si user. Nah, untuk menu-menu yang ada pada halaman user, yaitu dashboard, KPM non-eligible, SDM PKH, dan laporan, itu bisa diakses juga oleh si admin. Nah, pada halaman dashboard ini, informasi yang ditampilkan yaitu apa itu PKH, payung hukum PKH, proses PKH, hak, sanksi, janji KPM PKH. Tidak hanya itu, informasi yang ditampilkan juga pada dashboard ini yaitu ada grafik KPM eligible per tahunnya. Jadi bisa dilihat perbandingan setiap tahunnya. Tidak hanya itu, di samping grafik tersebut ada tampilan yang digunakan apabila si user atau pengguna ingin melihat nama-nama si penerima bantuan tersebut yang masih eligible dari kecamatan mana,
kelurahan mana, tahun berapa, tahap berapa, seperti itu. Nah, tidak hanya itu, si pengguna juga bisa mengekspor data tersebut menjadi file Excel. Dan informasi terakhir yang ditampilkan pada halaman dashboard yaitu ada grafik KPM non-eligible per tahunnya. Nah, untuk detail dari KPM non-eligible ini terdapat pada menu selanjutnya. Tidak hanya itu, di sampingnya ada diagram lingkaran untuk KPM non-eligible per kategori. Nah, di sini kategorinya ada beberapa, jadi ditampilkan pada menu selanjutnya untuk detailnya. Di samping itu ada juga diagram SDM-PKH yang mana ada 3, koordinator kabupaten, administrator pangkalan data, dan juga pendamping sosial. Untuk detailnya juga terdapat di menu lainnya. Nah, selanjutnya halaman KPM non-eligible. Ini adalah halaman detail dari diagram atau grafik yang terdapat di menu dashboard tadi. Nah, untuk KPM non-eligible di sini ada beberapa submenu, yaitu graduasi mandiri, mampu, tidak ada komponen, dan tidak disabilitas tunggal, data ganda, tidak ditemukan, pindah alamat. Nah, untuk setiap submenu tersebut, informasi yang ditampilkan sama, yaitu apa itu penjelasannya, grafik per tahunnya seperti apa, dan juga di samping grafik tersebut ada tabel persentase apakah setiap tahun tersebut mengalami penurunan atau peningkatan. Selanjutnya yaitu halaman SDM PKH untuk submenu koordinator kabupaten. Nah, pada tampilan ini informasi yang ditampilkan yaitu mengenai apa itu koordinator kabupaten, hak kewajiban tugas pokoknya seperti apa, dan juga ditampilkan diagram jumlah dampingan per wilayah koordinator kabupaten. Di sini koordinator Kabupaten Musi Banyuasin ada 2, jadi terbagi menjadi 2 bagian seperti itu. Untuk wilayah 1 itu ada beberapa kecamatan, untuk wilayah 2 juga. Nah, pada tampilan ini terdapat tabel juga yang lebih menjelaskan jumlah KPM-nya berapa, jumlah pendampingnya berapa, seperti itu. Selanjutnya, untuk submenu administrator pangkalan data. Pada halaman submenu administrator pangkalan data di sini, informasi yang ditampilkan yaitu mengenai apa itu administrator pangkalan data, tugas pokoknya seperti apa, dan juga terdapat jumlah pendamping per wilayah dampingan. Di sini administrator pangkalan datanya ada 6. Jadi mereka memegang beberapa kecamatan yang telah ditentukan. Di samping grafik terdapat tabel detailnya untuk jumlah KPM-nya berapa, jumlah pendampingnya berapa, dan kecamatan apa saja yang mereka pegang. Dan yang terakhir untuk submenu pendamping sosial. Nah, untuk halaman submenu pendamping sosial di sini informasi yang ditampilkan yaitu apa itu pendamping sosial, tugas pokok fungsinya seperti apa, ada grafik jumlah pendamping per wilayah 1, per wilayah 2. Nah, tidak hanya itu, di bawahnya ada tabel detail nama-nama pendampingnya per kecamatan, seperti itu. Bisa dicari juga apabila ingin misalnya mau melihat nama pendamping ada di kecamatan tertentu, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu halaman menu laporan untuk halaman bagi user. Nah, pada halaman laporan ini, informasi yang ditampilkan yaitu berupa laporan tersebut didapat dari mananya. Nah, sebelum laporan itu ada namanya temporary closing dan final closing. Nah, tidak hanya itu, pada tampilan laporan ini juga bisa dilihat laporan yang telah dibuat itu bisa difilter per tahun dan juga per tahapnya. Nah, untuk halaman adminnya, ada beberapa menu. Yang pertama, menu transaksi.
Nah, untuk yang pertama ini, pada menu transaksi, itu ada submenu user. Nah, pada tampilan submenu user ini, itu si admin bisa mengelola data user, yang mana data untuk login tadi. Jadi, si admin bisa menambahkan untuk loginnya bagi user. Tapi apabila si usernya ingin mengganti password, misalnya mengganti nama, itu bisa dilakukan secara langsung pada halaman user itu sendiri. Selanjutnya, pada menu transaksi juga terdapat submenu eligible. Nah, pada submenu ini, si admin akan memasukkan atau mengimport data Excel hasil dari final closing tersebut ke dalam sistem sehingga bisa dibaca menjadi grafik. Seperti itu. Selanjutnya, pada menu transaksi juga terdapat submenu non-eligible. Untuk submenu ini sama seperti submenu eligible tadi, jadi data hasil final closing tersebut akan diimport ke dalam sistem sehingga bisa dibaca menjadi sebuah grafik. Pada menu transaksi juga terdapat submenu SDM PKH, yang mana pada submenu ini si admin bisa melakukan penambahan data apabila ada SDM yang baru masuk, atau juga SDM yang keluar atau resign itu bisa dihapus melalui sistem. Tidak hanya itu, apabila data yang banyak ingin ditambahkan itu bisa dilakukan dengan cara import data seperti itu. Nah, apabila ingin memerlukan data Excel-nya, bisa langsung diekspor dari sistem ini sendiri, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan hasil dari penelitian ini, poin yang pertama yaitu dashboard informasi program Keluarga Harapan ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan berbasis data MySQL. Poin yang kedua, dengan mengimplementasikan visualisasi data secara online, informasi yang disampaikan dapat lebih cepat, sehingga membantu semua pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga, informasi yang disajikan adalah informasi mengenai program Keluarga Harapan Kabupaten Musi Banjarmasin. Dan poin yang terakhir, yaitu grafik yang ditampilkan berupa perbandingan setiap tahunnya, sehingga bisa dilihat progres datanya secara langsung. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan penelitian saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.